Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, hari ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menyertai kita, menyertai anak-anak sekolah minggu menjalani kehidupan baik ketika sekolah, ketika bermain. Puji Tuhan bahwa Tuhan boleh memelihara kita semua. Bahkan kita mengucap syukur bahwa ada yang Tuhan sudah tolong dalam mengikuti ujian sekolah, dalam mengikuti ujian-ujian di sekolah, ujian tengah semester. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan boleh menyertai sehingga semua dapat kita lewati dengan baik. Dan hari ini kita sedang ada di hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah. Karena itu anak-anak sekolah minggu, mari siapkan hati kita, siapkan hidup kita untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan baik. Walaupun anak-anak sekolah minggu tetap di rumah, tetapi kita tetap memberikan sikap yang terbaik. Karena kita sedang menghadap Tuhan, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Karena itu kita akan memulai ibadah kita akan memuji-muji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Siapkan tangannya, gunakan tangannya untuk bertepuk tangan bersukacita memuji Tuhan. Gunakan mulutnya untuk memuji Tuhan. Karena itu kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya silakan anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Dan kita sama-sama memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, "Selamat pagi Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu bahwa Tuhan boleh menyertai kami, menolong kami, menjalani hari-hari kami. Kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk kami boleh ada bersama-sama di hadirat-Mu, mau menyembah, memuliakan Tuhan pada hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, beri konsentrasi yang baik kepada setiap kami untuk sungguh-sungguh beribadah dengan baik kepada Tuhan pada hari ini. Karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada hari ini dari awal sampai selesainya. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita masih akan tetap memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Aku Diberkati. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibain. Saya silakan kembali untuk anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri dan kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Kibain. Kita mulai 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya adanya gereja yang kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, silakan duduk kembali dan kita lanjut dalam pujian kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, dia
Mari kita tunduk kepala, kita lipat tangan, tutup matanya, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh menyertai kami, menyertai anak-anak sekolah minggu kami dalam menjalani kehidupan mereka di sepanjang 1 minggu lamanya. Kami mengucap syukur bahwa anak-anak kami boleh menikmati masa liburan bersama dengan keluarga dalam berbagai hal. Terima kasih juga bahwa ada anak-anak kami yang Tuhan sudah tolong dalam mengikuti ujian-ujian di sekolah. Puji Tuhan bahwa semua dapat dilewati dengan baik. Dan kami juga mengucap syukur, mungkin ada anak-anak kami yang hari ini atau minggu ini Tuhan tambahkan usianya. Kami mengucap syukur bersama untuk pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bahkan kami mengucap syukur bersama pada hari ini untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan beri bagi kami semua. Bahkan kami mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kami boleh ada bersama-sama di hadirat-Mu, menyembah Tuhan melalui ibadah kami hari ini. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, mendoakan anak-anak kami menjalani kehidupan mereka di sepanjang minggu yang akan dijalani ke depan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati, memelihara anak-anak kami semua. Berkati ketika mereka belajar, sehingga mereka tetap bersemangat dan semakin bertambah-tambah dalam pengetahuan mereka. Mereka berprestasi dalam pendidikan mereka dan sukses di kemudian hari membawa nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa mendoakan anak-anak kami dalam kegiatan mereka, dalam keseharian mereka, ketika mereka bermain atau ketika mereka bepergian bersama dengan keluarga. Tuhan jaga, lindungi dan pelihara mereka semua. Jauhkan dari sakit penyakit, jauhkan dari kecelakaan-kecelakaan. Dan biarlah anak-anak kami semua tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa, mungkin ada anak-anak sekolah minggu kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Engkau sembuhkan, Tuhan Engkau jamah sehingga mereka sehat kembali. Kami juga berdoa Tuhan, mendoakan teman-teman kami yang selesai di ujian SD dan SMP dan akan melanjutkan pendidikan ke depan. Biarlah Tuhan buka jalan, memberi sekolah yang terbaik bagi setiap mereka untuk mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka. Kami juga berdoa mendoakan orang tua dari setiap anak-anak kami, saudara-saudara, opa, oma, Tuhan berkati sehingga mereka dapat mendidik dan mengarahkan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, dan melalui mereka anak-anak kami semua dapat terus dibangun di dalam hidup beriman kepada Tuhan. Dan biarlah anak-anak kami semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua, dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih menjadi anak-anak yang dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa mendoakan persekutuan kami, sekolah minggu Gereja Kibai Cibinong. Tuhan berkati setiap guru-guru yang ada, Tuhan beri hikmat dalam mengatur dan menata pelayanan, sehingga melalui pelayanan sekolah minggu di Cibinong di tempat ini membawa anak-anak kami semua semakin bertumbuh dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mendoakan untuk program kerja kami, Tuhan memberkati, boleh terlaksana dengan baik. Juga kami berdoa mendoakan gereja kami di tempat ini, Tuhan memberkati. Berkati gembala sidang kami, berkati semua penatua diaken, boleh melaksanakan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Juga kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Kami berdoa biarlah Tuhan melawat dan memberkati bangsa kami, sehingga ke depan dapat terhindar dari virus corona, dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan biarlah bangsa kami Tuhan boleh diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati setiap anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada. Dalam pemeliharaan Tuhan menjadi bahagian hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Nah, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Jun atau yang kita kenal dengan Ambe. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita kembali mau sama-sama memuji Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu saya persilakan untuk bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Halo, Shalom. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Puji syukur hari ini kita diberikan kesempatan lagi untuk bersama-sama beribadah di hari Minggu ini. Puji nama Tuhan kalau di hari Kamis kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan hari Minggu ini kita boleh menikmati saat-saat yang indah dengan Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berkati kami, hamba-Mu dan anak-anak sekolah minggu Gereja Kiblat Jemaat Cibinong untuk melayani Tuhan, untuk beribadah bersama-sama, dan untuk menikmati kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk semua anak-anak sekolah minggu yang sekarang sedang duduk bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami datang berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya terdapat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 14. Ayo, yang sudah pegang Alkitabnya atau di handphonenya silakan dibuka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Ya, kalau hari Kamis kemarin kita belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Nah, sekarang kelanjutannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rasul-Rasul Menanti-nanti. Ambil baca ya. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, puji nama Tuhan sekali lagi bahwa hari ini kita mau bersama-sama menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan anak sekolah minggu yang manis-manis. Nah, tadi kita udah baca bahwa pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ada waktu di mana mereka harus menunggu selama 10 hari saat-saat yang dinanti-nantikan itu tiba. Apa itu? Nah, nanti
pelajaran selanjutnya akan kita lihat. Tetapi apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka kerjakan? Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada 12 ya. Tapi sekarang tinggal 11. Ya, kenapa? Karena Yudas Iskariot sudah mati. Tetapi pada saat itu bukan hanya 11 murid Tuhan Yesus saja. Tadi ada perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan murid-murid itu. Ada Maria Ibu Yesus, tetapi juga ada perempuan-perempuan lain seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Nah, pada hari ini apa yang akan kita pelajari atau apa yang akan kita renungkan bersama-sama? Ya, anak-anak sekolah minggu yang baik dan pintar, tentu saja saya ingin tanya, ingin tanya, siapa di sini yang sudah bisa berdoa sendiri? Wah, bagus. Wah, pasti hebat ya. Apalagi anak-anak sekolah minggu yang sudah SD ya, mungkin kelas 3, 4, 5, 6 ke atas pasti sudah hebat. Apalagi mereka yang sudah SMP, wah, pasti sudah lebih jago. Bahasa yang dipakai, kata-kata yang dipakai sudah menarik sekali untuk didengar. Ya. Nah, Ambe mau katakan bahwa hari ini kita akan belajar 3 hal. Ya, pokok utamanya dengan sebuah tema yang besar, yaitu berdoa yuk. Nah, jadi Ambe mau menolong anak-anak sekolah minggu semua untuk berdoa. Ya, berdasarkan firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 14, Ambe baca lagi ya. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Jadi pada saat kenaikan Yesus Kristus, mereka tidak diam, mereka tetap tekun berdoa. Nah, di dalam tekun berdoa itulah Ambe ingin menjelaskan atau menolong kita untuk belajar 3 hal. Yang pertama, tadi kan Ambe sudah tanyakan bahwa semua anak-anak sekolah minggu ini sudah pintar-pintar, cantik-cantik, manis-manis, ganteng-ganteng, semua sudah hebat dalam hal, sudah jago, sudah hebat juga dalam hal berdoa. Tetapi yang pertama yang Ambe ingin bilang yaitu jangan malas berdoa. Kenapa ya Ambe bilang jangan malas berdoa ya? Apa ya contohnya? Contohnya kayak gini. Nih, semua pernah ingat pertandingan atau tahu main badminton atau bulu tangkis? Ya, dalam permainan badminton atau bulu tangkis kan tentu ada alat yang digunakan ya, ada net, ada lapangan, tentu saja ada raket, dan juga ada kok. Raket dan kok, tentu saja ada 2 pemain, satu pemain dan pemain di sana, atau ada 2 pemain sebelah sini dan 2 pemain sebelah sana. Nah, apa hubungannya? Kenapa Ambe bilang berhubungan dengan jangan malas berdoa? Nah, jangan malas berdoa itu sama seperti ini loh, raket yang tidak ada senarnya ini, atau tidak ada tali-tali, atau tidak ada benangnya di dalam, atau senar kalau dibilang. Bolong. No, bolong nih. Bukan sulap, bukan sihir nih, bolong nih. No, bolong. Ya, jadi kalau ada bola yang datang, bolos, lolos, nggak kena. Nah, itu karena ininya bolong. Ambe mau katakan bahwa kalau kehidupan kita anak-anak sekolah minggu yang rajin-rajin dan pintar-pintar ini, kalau kita malas sama seperti raket yang bolong, yang lolos ini, tidak bisa melakukan sesuatu atau tidak kena kepada kok ini. Nah, jadi berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan contoh raket tadi, badminton atau raket dan kok tadi, bahwa jangan sampai anak-anak sekolah minggu malas berdoa. Kalau disuruh berdoa, ya saya siapa? Ya saya siap Bu, gitu. Sebagai anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang manis, yang pintar dan baik. Ya, bagus kalau kita memberi diri, anak-anak sekolah ini memberi diri untuk berdoa. Ya. Yang pertama, jangan lupa apa? Betul, jangan malas berdoa. Oke, nah yang kedua yang Ambe ingin bilang atau ingin katakan sesuatu atau ingin sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu Gereja Kibai Jemaat Cibinong, yang kedua adalah tambahkan waktu berdoa. Ya, masih di contoh yang sama. Nah, ini raket yang bolong ya, makanya dibilang jangan malas berdoa. Nggak kena nih. Nah, yang kedua yaitu tambahkanlah waktu berdoa. Nah, raket yang pas yang kayak gini nih. Nih, ada senarnya sehingga kalau kena bola, kena dia. Ya, ini tambahkanlah waktu berdoa sehingga putaran-putarannya itu semakin banyak.
Nah, Tuhan mau bagi anak-anak sekolah minggu untuk menambahkan waktu-waktu berdoa, waktunya berdoa. Biasanya kalau hanya berdoa, ya berdoa hanya hari Minggu aja, Mbe. Atau ya, ingatlah kalau di sekolah disuruh berdoa, ya hari Senin aja, Mbe. Tidak, waktu-waktu berdoa ditambah. Misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Kan ada lagunya ya. Senin, Selasa, ya, Rabu, Kamis, ku tetap menunggu. Nah, kayak lagunya kayak gitu tuh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. Ya, waktu-waktu berdoa ditambah. Dengan begitu, Tuhan disenangkan, Tuhan dipermuliakan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, semakin hari semakin sukacita, semakin ceria di dalam Tuhan. Jadi yang kedua apa tadi? Betul, yaitu tambahkanlah waktu berdoa. Nah, Ambe ingatkan lagi tadi Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini kayaknya kalau dijadikan ayat Alkitab keren ya, nanti kita hafalkan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama, jangan seperti ini, bolong. Yang kedua, karena sudah ditambahkan waktu-waktu berdoa seperti ini. Nah, yang ketiga, ini lebih lain lagi. Yang ketiga ini contohnya. Jadi bulatan-bulatan ini, ada nggak bulatannya? Ada, kecil sekali. Nah, yang ketiga yang Ambe mau bilang adalah teruskanlah berdoa. Ya, teruskanlah berdoa. Nah, salah satu contoh Alkitab perempuan yang senang atau suka berdoa yaitu Hana. Ya, Hana itu perempuan yang suka dan senang berdoa. Ya, teruskanlah berdoa. Sama seperti ini. Ini sangat kecil lubangnya, tipis sekali lubangnya. Bahkan hampir nggak kelihatan, tapi ada lubangnya ya. Ya, kenapa? Karena kita masih mau dipakai oleh Tuhan di dalam proses pembentukan Tuhan. Ya, ini. Jadi yang ketiga adalah teruskanlah berdoa. Jadi Ambe mau katakan bahwa kalau kita sudah berdoa Senin, nah teruskan berdoa itu di Senin itu kegiatan doanya apa aja? Jangan cuma pagi doang, jangan cuma siang doang, jangan cuma malam doang, jangan cuma pagi doang karena baru bangun tidur. Tidak, bangun tidur kemudian mau makan berdoa, mau melakukan sesuatu misalnya sedang belajar berdoa, sesudah belajar berdoa. Jadi itu merupakan aktivitas yang dikerjakan selama anak-anak sekolah minggu ada di rumah. Jadi teruskanlah berdoa. Oke, puji Tuhan. Nah, seperti gambaran yang Ambe mau katakan atau sampaikan ya tadi ya, bahwa ada 3 hal. Jangan seperti ini, jangan malas berdoa. Yang kedua, tambahkanlah waktu berdoa. Yang ketiga, teruskanlah berdoa. Nah, ayat hafalan yang harus dihafal oleh anak-anak sekolah minggu. Ini harus dihafal ya. Hafalannya adalah mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Kita baca sekali lagi supaya ingat. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 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 Kisah Para Rasul 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik sekolah minggu semuanya sehat, tetap jaga protokol kesehatan, cuci tangan, jauhkan diri dari kerumunan, kemudian pakai masker tentu saja, dan bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa yang sakit tetap sukacita, minum obatnya, yang sehat bergembira, bersukacita juga, kemudian tetap bersyukur kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa pelajaran hari ini, berdoa yuk. Nah, 3 hal. Jangan malas berdoa, tambahkanlah waktu berdoa, dan teruskanlah berdoa. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada hari ini
Terima kasih Tuhan, kami rindu bahwa Tuhan menolong kami supaya kami jangan malas berdoa, supaya kami menambahkan waktu-waktu kami berdoa dan kami meneruskan doa-doa kami kepada Tuhan. Ajar kami tiap-tiap hari Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk terus bersuka cita di dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Berkati orang tua kami juga Tuhan, berkati pendidikan kami. Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, persembahannya bisa dikumpulkan dan nanti diserahkan kepada orang tua untuk dibawa ke gereja. Nah, sambil kita membawa persembahan kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, kerja buat Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senang, senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kita berdoa untuk persembahan. Bapak, terima kasih bahwa dalam ibadah kami hari ini, kami anak-anak sekolah minggu-Mu sudah datang membawa persembahan kami kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan anak-anak-Mu sehingga dapat digunakan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan anak-anak sekolah minggu yang telah membawa persembahan mereka pada hari ini, Tuhan memberkati mereka. Bahkan orang tua yang menyediakan persembahan ini bagi mereka, Tuhan juga berkati usaha pekerjaan mereka, sehingga berkat-berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan setiap anak-anak kami, setiap orang tua anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, kita telah memuji-muji Tuhan, kita sudah menaikkan doa-doa kita sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Karena itu, saya mengundang kembali anak-anak sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Dan kita mau memuji Tuhan. Pujiannya mengatakan, iblis adalah musuh kita, tetapi Yesus adalah juru selamat kita. Dan karena Yesus adalah juru selamat kita, Ia akan memelihara kita. Karena itu kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan penuh sukacita. Kita katakan, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis
Kita akan masuk dalam doa penutup. Tetap berdiri, semua lipat tangannya, tutup matanya, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa di sorga, di akhir ibadah kami pada hari ini, kami datang mengucap syukur. Terima kasih penyertaan-Mu bagi kami, pemeliharaan-Mu buat kami boleh menyelesaikan ibadah kami dengan baik. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang dengan tertib boleh mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan pelihara, dan biarlah hari demi hari mereka semakin setia dalam iman mereka kepada Tuhan. Berkati di sepanjang minggu ini, kasih sayang Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penggembalaan Tuhan menjadi bahagian setiap anak-anak kami. Karena itu Tuhan, anak-anak sekolah minggu, serahkan hidupmu kepada Tuhan, arahkan hatimu, dan terima berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, tuntunan pemeliharaan dari Allah Roh Kudus akan memelihara kita bersama saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Nah, demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu yang boleh mengikuti ibadah ini dengan tertib, dengan baik di tempatnya masing-masing. Selamat menjalani kehidupan kita, aktivitas kita di sepanjang minggu ini. Yang belajar, yang sekolah, selamat sekolah, selamat belajar, selamat beraktivitas apapun yang dikerjakan. Tuhan memberkati kita dan tetap jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi COVID hari ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker dan jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.